Apa selfie aja ya. Halo teman-teman, hari ini kita lagi ada di Kebun Raya Bogor bersama saya Iing dan pastinya bersama Wisata Kreatif Jakarta. Nah, hari ini kita mau jelajah wisata yang ada di Bogor, khususnya di Kebun Raya. Tapi sebelumnya nih kita prolog dulu ya mengenai Kebun Raya Bogor. Jadi Kebun Raya Bogor ini udah ada dari tahun 1400-an. Pada masa itu di zaman Kerajaan Pajajaran atau Prabu Siliwangi, yang mana pada saat itu Kebun Raya ini dikenal sebagai hutan atau hutan samida. Hutan samida itu artinya hutan buatan, yang mana tujuannya adalah buat tempat penyimpanan benih-benih yang mulai langka, khususnya benih-benih kayu ya. Nah, kemudian pada tahun 1800-an, pada masa itu Belanda pernah menduduki wilayah di Indonesia, dan Gubernur Thomas Stamford pernah tinggal di sekitaran istana, dan dia ingin membuat taman koleksi, taman-taman khusus tumbuhan yang ada di depan kebun raya atau di depan istana. Dan pada saat itu taman-tamannya dibangunlah, yang akhirnya bisa banyak koleksi-koleksi tanaman yang ada di kebun raya. Sekitar 87 hektar koleksi tanaman ada tersebar di sini. Luasnya ya, untuk luasnya 87 hektar, dan untuk tanamannya itu sekitar 15.000. Didirikannya juga pada 1800-an, dan pendirinya sebenarnya lebih jelasnya itu bernama Rainward, dan dia berkebangsaan Eropa pada tahun 1800-an. Nah, kemudian pada saat itu ada bangunan yang terkenal tugu di sini untuk menghormati istrinya, maka gubernur itu mendirikan monumen yang disebut dengan Monumen Raffles. Nah, kita sekarang ada di jalan di mana ada Monumen Raffles. Nah, ini bisa dilihat tuh. Ini untuk menghormati istrinya yang dulu meninggal karena terkena penyakit malaria atau wabah pada masa itu di tahun 1800-an. Oh iya, untuk harga tiketnya sendiri untuk masuk kebun raya itu seharga 16.500 di weekday. Untuk di weekendnya di harga 26.500 plus parkir jadi 51.500. Nah, apa aja sih yang menarik yang ada di kebun raya? Hari ini kita lagi virtual dulu ke beberapa lokasi. Kita sih nggak banyak-banyak, cuma ngunjungin 5 aja ya, 5 lokasi, karena kalau kita kunjungin banyak ini nggak bakalan habis waktunya. Jadi hanya beberapa 5 lokasi. Nanti kita lihat nih yang paling menarik tuh di sini di mana gitu. Nah, sekarang berhubung hari Minggu, jadi pengunjungnya lumayan banyak, dan rata-rata di sini yang ngunjungin keluarga, ada juga anak-anak muda. Oh ya, for your information, di sini juga ada glow. Jadi udah buka glow, tapi itu dibukanya di malam hari ya, untuk glow sendiri. Nah, kita sendiri nanti untuk konten lengkapnya ada Mimin posting di akun teman nih, Enjoy Bogor, ada pernah nge-review glow yang ada di sini ya. Tapi itu wisatanya bukanya di malam hari. Glow ini lebih konsepnya ya mainin lighting cahaya aja. Cahaya ini malam hari dengan spotnya lampu menjadi andalan yang keren lah kalau misalkan dijadiin spot foto malam ya. Jadi kesan kebun raya kalau malam ya dengar spooky atau menyeramkan itu ketika kita mengunjungi glow ini akan terlihat lebih menarik dan nggak ada rasa takut gitu ya. Oke, nih kita di pintu glow, berarti kita mau berkunjung ke salah satu tempat taman yang
kedengarannya ciamik banget di kebun raya, dan ini salah satu spot paling menarik yang ada di kebun raya ya, itu ada Taman Meksiko. Halo bro, buru yuk. Nah, saya ditemenin temen yang di belakang tuh, ya. Jadi hari ini lengkap, orang-orang pada ngeliatin nih saya lagi ngapain katanya. Saya lagi live di Wisata Kreatif Jakarta. Nih buat teman-teman yang liburannya bingung mau kemana, bisa pilih kebun raya. Karena nggak jauh dari Jakarta. Ini kita lagi live tuh, dan banyak family gathering di sini ya. Ya, untuk sekelas kebun raya ini termasuk wisata yang murah meriah. Ya, karena harganya relatif murah. Kalau bikin acara pakai fasilitas ini selama tidak mengganggu itu dibebaskan biaya. Oh iya, untuk glow itu menurut info itu harganya di 100.000, tapi dibatasi untuk kuotanya. Jadi ketika masuk glow kita dibuat per batch. Jadi hanya durasi kurang lebih 1-2 jam. Dan itu harus pakai guide khusus. Jadi ketika malam minimal satu batch itu 20. Berarti yang masuk 20, nanti batch berikutnya berapa. Dan kita kemarin sempat masuk ke glow-nya ya, glow yang Kebun Raya Bogor. Nah, akhirnya sebentar lagi sih, masih di depan ya. Kita mau sampai di Taman Meksiko nih guys. Taman Meksiko ini bisa dilihat ya, salah satu koleksi taman yang berisi tanaman kaktus. Dan ini didatangkannya dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Dan ada juga yang dari Afrika. Jadi kenapa disebut Taman Meksiko? Karena sebenarnya kan tanaman-tamannya berasal dari Amerika, yaitu Meksiko. Koleksinya lumayan banyak, sekitar 100 lebih koleksi. Dan ini termasuk taman yang cukup instagramable yang ada di Kebun Raya Bogor. Ada toilet. Nah, ini dia spot menariknya tuh. Sebenarnya di depan tuh ada gitar, orang Meksiko lagi bergitar. Ini tuh di sana itu menandakan gitar-gitar, menandakan orang Meksiko lagi bergitar. Makanya disebut Taman Meksiko. Nah, setelah kita putar-putar di sini, kalau mau foto-foto juga bisa keliling-keliling, karena kanan kirinya nggak habis-habis nih sama spot foto menarik. Yang jelas kalau kesini bawa HP nggak cukup, baterainya sedikit ya, harus bawa power bank biar banyak yang bisa diambil gambarnya. Permisi. Nah, ini rombongan warna-warna biru nih ya. Ini rombongan tur edukasi. Nah, kita sekarang mau masuk ke taman berikutnya. Salah satu taman yang juga cukup menarik buat dikunjungin. Ada Taman Akuatik. Nah, lokasinya ini nggak jauh dari Taman Meksiko. Dan ini dia Taman Akuatik, kita ngelewatin tuh kayak apa, semacam jembatan yang ciamik banget, warna putih dominan warnanya. Terus ngerasain si anginnya ini yang sepoi-sepoi bikin adem gitu tuh. Jadi kayak udah duduk aja gitu di sini mah, udah
bikin nyaman gitu ya. Nah, kita udah ada di bawah. Kalau tadi kan di situ tuh. Kita sekarang ada di bawah, guys. Dan udah rame juga ya. Cuma paling rame tadi di Taman Meksiko. Nah, kita baca infonya nih, ada taman akuatik. Infonya adalah taman ini diresmikannya pada tahun 2018. Nah, ada 5 kolam besar yang estetik, ciamik ya. Pokoknya ini adalah spot paling instagramable yang ada di Kebun Raya. Nah, kita coba nanti naik jembatannya ya. Bal, bantu Bal. Bantuin gue sih. Nah, guys, ini kebetulan cuacanya cerah, bisa dilihat tuh langit-langitnya. Ini live? Ya. Ini kelihatan cerah banget langit-langitnya. Nggak tahu kenapa, emang kita beruntung banget hari ini. Potret aja kali ya? Lu jangan ngomong gitu. Ih. Ini landscape soalnya orang pada miring ngelihatnya. Hah? Orang pada miring ngelihatnya. Emang sengaja digituin? Biar gak miring ngelihatnya. Emang dimiringin Oh, buat yaudah. YouTube. Oke. Ya lanjut. Oke, hari ini udah ada di Taman Akuatik. Salah satu spot paling menarik yang ada di sini, Taman Akuatik. Foto-foto tuh. Ini gaya-gaya. Kita sekarang ke sini aja. Nah, ini jembatan yang posisinya itu ada di atas air. Ini nggak tahu kalau misalkan airnya penuh, mungkin ini jembatannya penuh sama air gitu ya. Cocok banget buat foto-foto, guys. Gantian ya, gantian. Oke. Ini adminnya, maaf ya, si ininya belum di briefing tadi. Kalau konsep videonya itu dimiringin, nanti mau diupload di YouTube. Jadi dia nggak tahu tuh, malah nanya. Ini lagi live, udah jelas dari awal sampai akhir live ya. Masih nanya lagi live itu. Udah jelas dari awal, hai gitu kan. Ini saya lagi ada di Kebun Raya. Barusan dia masih nanya live. Oke, ini di Taman Akuatik yang konsepnya menarik. Jadi konsep tumbuhan di sini taman-taman yang apa ya, tumbuhannya itu biasa di atas air. Nah, ini banyak tempat-tempat buat nongkrongnya juga nih, tuh banyak booth yang jual makanan. Itu jadi bisa santai-santai lebih banyak di sini. Nah, yang paling menariknya itu di sini ada si pohon besarnya. Setelah ini tuh bisa ngadem di sini, ada tempat duduknya. Nah, ini spot kalau kita ke Taman Akuatik. Ini dia spotnya tuh. Kita lanjut yuk. Setelah Taman Akuatik kita mau kemana sih? Keseluruhan nih tamannya. Bal, maaf ya, asistennya di belakang. Oh iya, teman-teman, kalau misalkan mau berwisata sambil sepedahan, sebenarnya itu udah ada fasilitasnya ya. Kita lihat banyak orang di sini yang pakai sepeda, itu udah ada fasilitasnya, hanya biaya sewa. Sebenarnya kalau biaya sendiri, bawa sepeda sendiri juga bisa, cuma ada biaya tambahan. Tapi kalau nggak punya sepeda, bisa bawa sewa sepeda yang ada di sini. Berhubung kita lagi virtual tour, kita nggak bisa bawa sepeda nih, karena ketika bawa sepeda ini susah banget geraknya ya. Nah, ini kita sekarang ada di Taman Lorong Waktu. Ini kece banget
tempatnya tuh. Kalau malam ini ada lighting, kalau glow ya. Cuma karena siang jadi biasa. Nah, untuk penyewaan sepeda sendiri itu harganya variatif. Ada yang 25 kalau sepeda gunung. Kalau sepeda biasa tuh kayak gitu tuh 25.000 nih. Kalau sepeda kayak gini. Ada yang 30.000 buat yang sepeda gunung. Ada yang harganya berapa sih kemarin teh? Ada yang 35.000 buat sepeda yang sepeda listrik. Ada yang harganya 50.000 semacam bukan sepeda ya itu. Jadi cuma dipencet doang, kita nggak usah ngegoes gitu. Nah, untuk si apa ya namanya tuh skuter itu harganya 25.000 per jam. Dan naik shuttle itu 30.000 kalau nggak salah. Aduh, lupa lagi deh. Nanti kita update lagi deh ya untuk infonya. Nah, sekarang udah beres dari taman mana tadi? Taman Meksiko, Aquatic, terus taman lorong waktu ngelewatin dikit. Kita sekarang ada di Taman Astrid. Taman Astrid ya, ini. Ini dia Taman Astrid. Ini taman yang paling difavoritkan dan bisa jalur sepeda. Dan juga ada shuttle bus. Menarik. Kalau di sini agak panas ya. Berhubung mataharinya tuh langsung nyorot. Tapi cuacanya oke banget untuk sekarang. Yang kemarin kita tahu hujan, nggak berhenti-berhenti. Jadi hujan tuh dari Senin kemarin sampai ke Sabtu nggak berhenti dan sekarang ini luar biasa ya. Alhamdulillah. Nah, ini pohon-pohonnya udah ratusan tahun ya, jadi tinggi-tinggi. Dan nama pohonnya ini coba lihat ya. Ini udah dari tahun berapa sih? Tuh, nama ini pohon kapuk. Tingginya bisa nyampe 50 meter. Oh, ini yang 50.000 itu ini nih. Yang nggak perlu digoes. Nah, ini boots kalau kita yang jual makanan. Kita mau ke Jembatan Cinta ya. Ada di sana tuh jalan. Nah, ini kita mau ke Jembatan Cinta ya. Lokasinya sekitar 100 meter lebih ya. Dan ini kerasa lebih adem ya.
Nah ini kita lagi jalan di sini ya guys. Tuh, ini spot paling asik juga buat foto-foto karena pohon-pohonnya lumayan cukup tinggi tuh. Berantai ya. Pohonnya cukup tinggi, jadi ngerasa anginnya kenceng. Lebih asik sebenarnya kalau kesini tuh sepedahan, karena kalau jalan ini kerasa keringat gitu ya. Tapi kalau sepedahan kayak ngerasa angin gitu. Mungkin yang pegelnya cuma kaki dikit karena ngegoes. Alhamdulillah sinyalnya masih kencang. Absen dong, ini ada yang udah pernah kesini belum? Ini dari mana aja nih teman-teman yang lagi nonton? Jadi bayangkan kita kalau live streaming di 87 hektar ini nggak bakalan habis ya waktunya seharian. Kasihan adminnya yang ngejelasin pasti banyak banget karena emang ini tempat cukup luas dan ini adanya di tengah kota, salah satu jantungnya kota Bogor karena penyumbang oksigen. Kalau nggak ada kebun raya mungkin sebagian wilayah kita agak-agak panas kali ya, karena ini the heart of kota Bogor. Mulai adem, kalau tadi panas, tapi sebenarnya di luar tuh kalau tadi di Taman Asri panas, di sini benar-benar kerasa kayak atapnya tuh alami gitu. Cuma sedikit masuk cahaya, emang agak-agak gelap ya, mulai meredup karena cahayanya nggak langsung ketahan di pohon. Jadi ini lumayan adem. Belum juga nyampenya, masih di sekitaran apa sih tadi ke Taman Aquatic, Taman Meksiko. Jadi balik lagi guys, salah jalur, sorry, salah. Kita nggak lihat kalau jembatan ini nggak jauh dari Taman Aquatic sama Taman Meksiko, jadi muternya jauh. Tadi lupa kalau jalurnya lewat sini. Berhubung tadi buru-buru banyak orang, jadi nggak fokus. Nah ini salah satu jembatan. Sebenarnya di Kebun Raya itu ada 2 jembatan, tapi ini jembatan yang di dekat-dekat dengan Taman Meksiko. Jadi sebenarnya tadi dari Taman Meksiko padahal cuma turun doang tuh, udah langsung ada. Berhubung kita melewati Taman Aquatic, jadi muter tuh. Nah ini dia Sungai Ciliwung. Sungai Ciliwung, benar Sungai Ciliwung. Ini kita berada di jembatan dan ini langsung ke Sungai Ciliwung. Kalau dari sana tuh itu Jalan Otista, itu Pasar Bogor. Oke, kita lanjut. Kayaknya balik lagi deh. Oke, kita lanjut ke destinasi spot berikutnya. Aduh, pengen minum dulu dah. Gue pengen minum dulu. Bentar, pegangin dulu HP-nya. Ya. Oke guys, kita minum dulu karena jalan kaki lumayan.
bawa makanan nanti makan. Kita lanjut ke spot berikutnya yang lebih menarik. Ada apa sih? Taman Ekodom ya. Jadi kita mau ke rumah masa depan yang disebut dengan Ekodom. Duluan. Taman Astrid Yang di sebelahnya nih, di sini nih. Di apa? Di tab yang kedua. Jelajah kebun raya. Iya, jelajah kebun raya. Mana ini Bentar komentarnya? ya, aku dari tadi capek. Harusnya pakai ini tuh ya, apa? Nick. Ada gua kalau mau mah. Lu mau ngomongnya telat. Ih, lu mah nggak tahu kalau mau mantan. Oke, bang, next. Bentar ya guys, aku masih jalan karena masih jauh nih. Next suaranya bakal lebih jelas. Bakal lebih jelas. Ini maaf suaranya agak jauh kayaknya jadinya. Ini kita tuh lagi jalan ke Taman Astrid dan Ekodom terakhir ya. Karena ini tadi salah jalur. Malah harusnya jalurnya ke sana lebih dekat. Ternyata dibawa muter ini. Nah, inilah kondisi si apa sih? Lorong-lorong jalan sedikit jalur sepeda nih mau ke Jembatan Cinta tadi. Ini spot paling adem kayaknya di sini. Jadi kalau mau ngadem ini di sini, terus foto-foto view-nya langsung langit, ada pohon yang tinggi-tinggi. Tuh, ini paling asik. Cuma kalau mau dapat momen yang lebih asik itu harusnya pagi karena weekday karena mungkin nggak terlalu rame guys. Motor. Hah? Motor. Lurus aja bang, lurus. Kita lewat sini deh yang lebih singkat kalau sama rame. Kita tadi live udah lumayan lama ya, setengah jam. Kita lihat aman-aman. Udah beres. Berbeda. Oke. Berbeda sama tadi taman-taman yang sekitaran akuatik
atau tadi jembatan cinta yang spotnya banyak pohon. Kalau di sini benar-benar terbuka, hanya lapangan, terus ada kolam, terus di sana ada kafe, dan di sini juga banyak event-event menarik. Yang terakhir ada live concertnya Suaraya di sini. Nah ini lebih menarik guys kalau di Kebun Raya. Sayang aja kalau nggak mampir ke sini ya, karena spotnya paling instagenik. Nah jalurnya juga buat sepedahan. Tapi ya emang kondisi di sini panas banget tuh, paling panas. Berhubung masih mau jam 12. Nah, kita terakhir mau menuju pintu 2 ya. Kalau tadi pintu 1 Kebun Raya, ini udah ada di pintu 2-nya Kebun Raya Bogor tuh di depan. Kita tadi masuknya di pintu Kebun Raya 1. Nah, ngingetin lagi nih kalau Kebun Raya ini didirikannya pada tahun 1800-an oleh Rainward, pendirinya. Dia seorang Staples itu mendirikan Kebun Raya tujuannya adalah untuk sebagai koleksi tanaman-taman yang ada di sekitaran Istana Bogor. Dan awalnya juga di tahun 1400-an itu lebih kepada nama Kebun Raya ini sebagai hutan sameda atau hutan lindung. Hutan koleksi benih-benih kayu yang mulai langka. Nah kita terakhir ada di spot Ekodom nih guys. Jadi kalau ke Kebun Raya nggak afdal kalau nggak berkunjung ke spot paling instagramable yang ada di sini nih. Banyak boots yang jualan juga. Tuh. Kakak di mana? Kakak mau nyerah. Lagi game. Salah. Ini olahraga. Ini baik kamu Dordi. Oh ya. Ada orang banyak. Mau naik semuanya. Oke guys, ini adalah spot terakhir yang kita kunjungin setelah tadi kita mengunjungi kurang lebih 5 spot yang ada di Kebun Raya. Dan spot terakhir ini ada di Ekodom dan menandakan live kita akan berakhir sekarang ya. Pokoknya thank you udah mantengin kita di akun Wisata Kreatif Jakarta. Untuk live streaming berikutnya bakal lebih menarik dan cetar. Dan tungguin juga live streaming bersama saya Iing yang bakal lebih menarik juga. Pastinya akan mengajak Anda menikmati the beauty of Bogor. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.